Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 93 ingin mempresentasikan hasil dari tugas desain geometrik jalan yang kami rencanakan. Sebelum itu, pertama-tama perkenalkan, nama saya Barata Bayu Samudra dengan NIM D100220169 dan teman saya. Naswa Rizky Ramadhani dengan NIM D100220305. Dan untuk yang pertama akan kami presentasikan yaitu daftar isinya, meliputi satu pengertian umum, dua tahapan perencanaan geometrik jalan, tiga tahapan perencanaan tugas, empat kriteria perencanaan jalan, lima perencanaan dan perhitungan trase jalan, yang keenam yaitu potongan melintang atau bisa disebut cross section, yang ketujuh alinyemen horizontal, yang kedelapan alinyemen vertikal, sembilan koordinasi antar alinyemen, dan yang terakhir yaitu kesepuluh gambar besar jalan tanpa atas, perpotongan simpang, dan lain-lain. Pengertian umum. Jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, untuk membangun ruas jalan baru ataupun peningkatan jalan yang diperlukan sehubung dengan penambahan kapasitas jalan raya perlu metode efektif dalam perencanaan geometrik jalan agar diperoleh hasil yang terbaik dan ekonomis tapi memenuhi unsur keselamatan pengguna jalan dan tidak mengganggu ekosistem. Geometrik jalan sendiri adalah proses merancang elemen-elemen fisik dari suatu jalan atau jalan raya termasuk lebar jalan, radius tikungan, elevasi, persimpangan, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari perencanaan geometrik jalan adalah untuk menciptakan infrastruktur jalan yang aman, efisien, nyaman bagi semua pengguna jalan. Tahapan perencanaan geometrik jalan. Yang pertama yaitu perencanaan teknik jalan, meliputi tahap perencanaan teknik berpedoman ketentuan-ketentuan. Yang kedua yaitu mengumpulkan data penunjang. Yang ketiga, survei AMDAL. Yang keempat, survei topografi. Yang kelima, survei hidrologi. Yang keenam, survei lalu lintas. Dan yang terakhir yaitu survei geometrik. Tahapan perencanaan tugas. Perencanaan trase jalan. Di sini kami menghitung grid, tinggi kontur atau elevasi, dan azimut dengan tiga alternatif trase yang dilengkapi penampang memanjang atau long profile. Yang kedua, yaitu perhitungan dan pemilihan trase terbaik menggunakan parameter-parameter dipilih dengan poin terbaik dan efektif. Yang ketiga, yaitu pemilihan kriteria perencanaan jalan atau kriteria jalan mengacu dan berpedoman pada peraturan atau DJBM 2021. Yang keempat, yaitu perencanaan alinyemen horizontal dan vertikal meliputi diagram super elevasi, ruang bebas samping, JPH, JPM, kelandaian, lengkung vertikal. Yang kelima yaitu gambar perencanaan cross section dan volume. Yang terakhir yaitu gambar besar, saluran, gambar plan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah kriteria perencanaan jalan. Pada kelompok kami mendapatkan peta 10 dan rencana jalannya adalah dari titik D sampai titik L dengan skala peta 1:20.000. Fungsi jalan yang kita dapat ialah kolektor primer dengan VLHR senilai 10.000 hingga 30.000 dengan klasifikasi medan menyesuaikan topografi pada peta. Yang pertama ialah peran menghubungkan. Kita mendapat pada tabel 5-1 ialah IKP ke IKP. Dan sistem jaringan jalan atau SJJ adalah primer. Status jalan adalah jalan perintis. Fungsi jalan adalah jalan kolektor primer dengan kelas jalan 3. Spesifikasi penyediaan prasarana jalan atau SPPJ ialah JPR dengan rentang kecepatan desain atau VD sebesar 15 sampai 40 km per jam. Semua didapat pada tabel 5-1 pada DJBM 2021. Kemudian ialah KGD. Di sini didapat nilai KGD ialah 3.190 SMP per jam. Dengan klasifikasi medan datar, tipe jalan 2/2 TT atau tidak terbagi, dengan lebar jalur 10 meter, lebar bahu 2 meter, dan lebar jalur ideal ialah 10 meter. Ini berdasarkan tabel 5-3.
dengan kemiringan melintang bahu jalan sebesar 6%, kemiringan melintang perkerasan 2%, ditambah dengan jalur lambat dua arah terbagi dua lajur. Jalur hijau sebesar 1,5 meter dan kemudian daerah pengawasan jalan sebesar 22 meter. Data di atas didapat pada tabel 5-3 dengan nilai QGD 3190 mendapatkan tipe jalan yang 2/2 tidak terbagi. Kemudian mendapatkan lebar jalur sebesar 10 meter dan lebar bahu 2 meter. Kemudian kemiringan pada bahu 6% dan jalan ialah tanpa median. Kemudian kemiringan melintang normal ialah 2% dan ini adalah ruas kolektor minimal sebesar 10 meter. Pada kelompok kami rencananya sebesar 20 meter, jadi sudah mencukupi. Yang selanjutnya yaitu perencanaan dan perhitungan trase jalan. Pada tugas desain geometrik jalan raya yang kami dilakukan pembuatan trase dengan 3 alternatif trase jalan yang dilengkapi dengan penampang memanjang atau long profile yang tujuannya dari membuat 3 trase alternatif adalah untuk mendapatkan salah satu trase terbaik dari 3 alternatif yang memiliki nilai paling efektif, efisien, berkeselamatan, ekonomis, dan berwawasan lingkungan. Dalam pembuatan trase juga memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sudut maksimal tikungan 45 derajat dan untuk sudut minimal tikungan yaitu 15 derajat. Perpotongan dengan jalan raya lama atau sungai atau jalur rel halus 90 derajat. Yang ketiga yaitu panjang kritis. Panjang maksimal jalan lurus dengan rumus S sama dengan VR dikali T. Yang keempat yaitu garis trase tidak boleh tegak lurus dengan garis kontur. Yang kelima, tidak boleh menabrak ataupun mendekati titik-titik penting seperti sawah, pemukiman, dan lain-lain. Yang keenam yaitu perpotongan panjang jalan raya harus seimbang panjangnya. Perencanaan dan perhitungan trase dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhitungan panjang grid dan panjang kritis. Di sini kami mendapatkan FLHR-nya 10.000 sampai 30.000. QDJ didapat dari rumus K dikali VLHR dengan jumlah 3.190. Lebar jalur yang didapat adalah 10 meter. Jarak antara grid skala yaitu 1/20.000 sebesar 0,5. VD luar kota kolektor 15-40 km per jam dengan rumus S VD kali T yaitu 1,6, panjang kritis pada A4 sama dengan 8, panjang CS-nya 22 meter, lebar grid kolektor 22 meter sama dengan 0,055. Pembuatan profil memanjang memasukkan data tinggi titik atau elevasi tanah asli, membuat elevasi rencana jalan, menghitung beda tinggi dan volume cut and fill atau galian dan timbunan, dan menghitung azimut tiap-tiap trase. Pemilihan trase berdasarkan parameter-parameter yang paling efektif pada tiap trase seperti galian dan timbunan yang paling sedikit, jumlah tikungan yang jarak tempuhnya paling kecil. Dan ini merupakan perencanaan yang sudah kami lakukan. Ini merupakan trase dan garis AX yang sudah kami buat. Dan ini merupakan salah satu pekerjaan kami, yaitu gambar penampang memanjang jalan trase yang pertama, yang paling atas. Yang kedua yaitu jalan penampang memanjang jalan trase 2. Dan yang ketiga ini merupakan gambar penampang jalan trase yang ketiga. Dan yang di bawahnya tabel-tabel ini merupakan contoh perhitungan profil memanjang trase 1, 2, dan 3. Di sini kami mendapatkan data STA, EMTA, atau elevasi muka tanah asli, ERMJ, atau bisa disebut dengan elevasi rencana jalan, dan kita mendapatkan beda tinggi, volume, cut, and fill. Perencanaan dan perhitungan trase jalan.
Di sini yang ketiga yaitu perhitungan dan gambar azimut dari 3 trase. Ini merupakan salah satu gambar azimut 3 trase yang telah kami rencanakan. Di sini juga ada beberapa data-data dari azimut dari trase 1, 2, dan 3. Kami mendapatkan data-data seperti titiknya dari D sampai L, koordinatnya garis X dan Y, jaraknya, azimutnya, dan sudutnya. Dan ini merupakan parameter pemilihan trase terbaik. Berdasarkan data di samping dapat diambil kesimpulan bahwa trase terbaik dari kami adalah trase 2 karena memiliki poin yang paling unggul daripada trase lain. Yang trase 2 memiliki jumlah tikungan paling sedikit sebanyak 4 tikungan. Semakin sedikit tikungan, maka semakin baik dan aman jalan tersebut. Trase kedua juga memiliki alinyemen vertikal paling sedikit sebanyak 4. Semakin sedikit jumlah alinyemen vertikal, maka semakin baik jalan tersebut. Trase 2 juga memiliki selisih timbunan dan galian paling kecil sebesar minus 5.465,07. Semakin kecil selisih timbunan dan galian, maka semakin sedikit biaya yang dikeluarkan dan lebih terjangkau untuk melakukan galian ataupun timbunan pada pembangunan jalan. Dan yang terakhir yaitu jarak total pada trase 2 memiliki jarak tempuh paling sedikit sebesar 5.317 meter. Semakin kecil jarak, maka waktu tempuh juga akan semakin efektif. Oke, selanjutnya ialah potongan melintang jalan atau cross section. Pada pembuatan potongan melintang sebelumnya direncanakan sebagai berikut. Lebar cross section total ialah 22 meter dengan lebar jalur 10 meter yang dibagi dengan 6 meter untuk lajur jalan 2 arah dan 4 meter untuk jalur lambat 2 arah. Kemudian ada 4 meter untuk bahu jalan dengan lebar masing-masing ialah 2 meter dan jalur hijau 3 meter dengan lebar masing-masing 1,5 meter untuk masing-masing lajur jalan dan drainase sepanjang 3 meter dengan lebar masing-masing 1,5 meter pada tiap drainase ruas jalan kanan dan kiri dan ambang pengaman selebar 2 meter dengan lebar 1 meternya untuk tiap ambang pengaman ruas kanan dan kiri serta mendapat ruas jas sebesar 22 meter, rumija 20 meter, dan rumaja 17 meter. Dan ini adalah gambar potongan melintang pada kelompok kami. Di sini sudah diberikan garis yang menunjukkan ruas ja, rumija, dan rumaja. Dan sini sudah diberi garis perpotongan antara bahu jalan, jalur hijau, jalur lambat maupun lajur jalan. Oke, yang selanjutnya ialah alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal jalan umumnya berupa serangkaian bagian-bagian jalan yang lurus dan melengkung berbentuk busur lingkaran dan yang dihubungkan oleh lengkung peralihan atau tanpa lengkung peralihan. Pada trase 2 yang dipilih terdapat 4 alinyemen horizontal. Yang menentukan tipe tikungan pada alinyemen horizontal terdapat perhitungan yang sudah ditentukan dalam pedoman geometrik di JPM dengan ketentuan sebagai berikut. Ialah P sama dengan LS pangkat 2 per 24 RC. Lebih dari sama dengan 0,25. Jika ya, maka tikungan termasuk tikungan tipe CS. Jika tidak, tikungan tipe FC. Ini adalah perhitungan alinyemen horizontal yang telah kita lakukan. Pada perhitungan keempat, alinyemen horizontal yang telah dilakukan, tikungan atau alinyemen horizontal termasuk ke dalam tipe FC atau full circle. Kemudian setelah melakukan perhitungan, dilanjutkan kembali perhitungan pelebaran perkerasan pada tikungan, perhitungan kebebasan samping pada tikungan, stationing, overlapping, panjang jalan, dan kemudian dilanjutkan penggambaran. Dan ini ialah tabel yang digunakan untuk pembuatan alinyemen horizontal. Didapatkan R sebesar 90 dan LS sepanjang 16 dan EN 2% dan EMAX 4%. Dan ini tabel-tabel yang dipakai seperti radius maksimum, kontrol desain pada vertikal, jarak pandang aman, dan jarak pandang henti. Ini merupakan gambar elemen horizontal, ini merupakan layang-layangnya dari tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3, dan tikungan 4. Dan ini merupakan gambar diagram super elevasi dari keempat tikungan.
Ini merupakan gambar stationing 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian yang terakhir adalah gambar s- stationing dan overlapping. Ya, selanjutnya yaitu alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal merupakan profil memanjang sepanjang garis tengah jalan yang terbentuk dari serangkaian segmen dengan kelandaian memanjang dan lengkung vertikal. Profilnya tergantung topografi, desain alinyemen horizontal, kriteria desain, geologi, pekerjaan tanah, dan aspek ekonomi lainnya. Pada trase 2 yang dipilih terdapat 5 alinyemen vertikal. Untuk menentukan desain lengkung vertikal atau alinyemen vertikal termasuk lengkung cekung ataupun lekung cembung beserta syarat-syaratnya dalam perhitungan yang ditentukan dalam pedoman geometrik DBJM dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh perhitungan yang sudah kami lakukan. Yang pertama, di sini kami mendapatkan lengkung vertikal cekung pada PPV 1. Pada PPV 2, kita juga mendapatkan lengkung vertikal cekung. Pada PPV 3, kita mendapatkan lengkung vertikal cembung. Pada PPV 4, kita mendapatkan lengkung vertikal cekung. Dan yang terakhir yaitu PPV 5, kita mendapatkan lengkung vertikal cembung. Pada perhitungan 5 alinyemen vertikal yang telah dilakukan, terdapat 3 alinyemen vertikal cekung dan 2 alinyemen vertikal cembung. Kemudian perhitungan dilanjutkan perhitungan panjang atau LV, alevesis dan stationing, kontrol overlapping, kontrol kelandaian maksimum 4%, kontrol panjang kritis, dan kemudian dilanjutkan penggambaran. Ini adalah gambar detail lengkung vertikal cembung ataupun cekung yang sudah kami rencanakan menurut perhitungan yang di atas tadi. Ini merupakan yang pertama, kita mendapatkan detail lengkung vertikal cekung pada PPV 1. Pada PPV 2, kita mendapatkan vertikal cembung. Pada PPV 3, kita mendapatkan gambar lengkung vertikal cekung. Pada keempat juga mendapatkan lengkung vertikal cekung. Dan yang terakhir yaitu PPV 5, kita mendapatkan lengkung vertikal cembung. Kita juga mendapatkan beberapa keterangan seperti LV, EF, Q, S, dan Q. Selanjutnya ialah koordinasi antara alinemen. Alinemen vertikal dan alinemen horizontal merupakan elemen-elemen jalan sebagai keluaran perencanaan yang harus dikoordinasikan sedemikian sehingga menghasilkan suatu bentuk jalan yang baik, dalam arti memudahkan pengguna jalan ataupun pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan aman dan nyaman. Bentuk kesatuan kedua elemen jalan tersebut diharapkan dapat memberikan kesan atau petunjuk kepada pengemudi akan bentuk jalan yang akan dilalui di depannya, sehingga pemudi dapat melakukan antisipasi lebih awal. Di sini adalah poin-poin penting yang perlu dicatat ialah sebaiknya lengkung horizontal dan lengkung vertikal yang sepenuhnya tidak berada saling tumpang atau overlap atau tidak sepenuhnya terpisah sehingga elemen-elemen horizontal dan vertikal yang terkait tidak sama panjangnya atau lengkung vertikal berada di sebagian lengkung horizontal. Jika hal ini ditemui, maka perlu memodifikasi posisi elemen vertikal terhadap elemen horizontal. Poin kedua ialah yang perlu dicatat untuk koordinasi elemen, hindari keberadaan lengkung horizontal yang tajam yang posisinya dekat dengan puncak lengkung vertikal cembung. Yang ketiga, pastikan tidak ada lengkung vertikal cembung atau lengkung horizontal yang tajam pada atau dekat persimpangan perlintasan kereta api dan sungai. Dan ini merupakan koordinasi antar elemen pada kelompok kami. Di sini ada bagian lurus dan kemudian ini tikungan 1, bagian lurus lagi, kemudian tikungan 2, bagian lurus lagi, tikungan 3, bagian lurus, tikungan 4, dan bagian lurus terakhir. Pada hasil keadaan jalan alinemen vertikal dan horizontal yang telah didesain pada tugas kali ini, koordinasi antar alinemen yang sudah dibuat dapat dikatakan baik dan aman karena kelandaian maksimum tidak melebihi atau terpenuhi. Jadi, jalan tidak terlalu menanjak ke atas maupun curam ke bawah dengan maksimal 4% dan pada perhitungan tidak sampai 4%. Kebebasan samping yang kedua, kebebasan samping yang diperlukan sebesar 1,114 meter. Sedangkan kebebasan samping yang tersedia
2,5 meter sehingga tercukupi dan melebihi. Yang ketiga, tidak ada lengkung vertikal cembung maupun lengkung horizontal pada perpotongan jalan dengan sungai. Jadi meniadakan tikungan pada lokasi pendekat atau jembatan tegak lurus. Bisa dilihat pada sungai di sini tidak ada belokan, yaitu jalannya lurus dengan perpotongan jalannya 90 derajat, sehingga sudah sesuai dan aman. Pada lengkung horizontal tidak terdapat lebih dari satu lengkung vertikal. Dan yang terakhir, menghindari tikungan tajam pada bagian lengkung vertikal, cekung atau bagian atas lengkung vertikal cembung. Yang terakhir. Dan yang terakhir, ya ini hasil dari seluruh perencanaan kami pada tugas desain geometrik jalan digambarkan pada gambar besar yang pertama. Yang pertama terdapat gambar situasi rencana jalan. Yang kedua, gambar detail persimpangan. Di sini di detail persimpangan ada garis potongan melintang yaitu A1 dan A2. Di sebelah sini terdapat sudut azimut. Di bawah sudut azimut terdapat gambar potongan melintang yaitu cross section. Di sampingnya terdapat gambar detail drainase. Yang di bawah gambar detail drainase adalah gambar tampak atas drainase. Bergeser ke samping terdapat gambar potongan melintang A1 yang sudah saya jelaskan terdapat di gambar detail persimpangan. Dan di bawahnya terdapat gambar potongan melintang A2, A2. Lanjut ke gambar besar 2. Di sini terdapat gambar tikungan dan super elevasi dari alinyemen horizontal yang sudah kami rencanakan. Di sini terdapat gambar super elevasi tikungan pertama, yaitu PI pertama, yang PI kedua, PI ketiga, serta PI keempat. Beralih ke samping, terdapat gambar alinyemen horizontal, dan ini beberapa gambar stationing yang terdapat pada tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3, dan tikungan 4. Di bawah gambar stationing terdapat gambar alinyemen vertikal dari PPV1, PPV2, PPV3, PPV4, dan PPV5. Di bawahnya terdapat gambar detail gorong-gorong dan gambar detail saluran tepian. Dan di samping ini adalah gambar penampang jalan melintang trase 2 yang merupakan trase terbaik dari kelompok kami yang kami pilih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan serta ketidakjelasan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.